Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Solusi IQ dimanapun kalian berada. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal kita. Kali ini kita akan membahas masih seputar pembahasan tentang persiapan OSN atau OSK ya untuk matematika tingkat SD. Oke, baik, kita mulai. Kali ini pertama kita akan membahas soal tentang bangun ruang. Itu tepatnya balok ya. Oke. Sebuah bak berbentuk balok tanpa tutup. Bak itu berukuran 2,1 meter dikali 1,3 meter dikali 1 meter. Dengan tebal bahan pembuat 5 sentimeter. Berapakah kapasitas atau volume bagian dalam bak tersebut? Nah, oke, solusinya. Udah ya. Oke, ini solusinya. Nah, oke. Nah, pertama kita sketsa dulu gambarnya. Jadi kita punya balok. Ini ada balok ya. Oke, ini balok. Oke. Oke, baloknya ini tanpa tutup, jadi tidak ada tutupnya. Oke, ini kita kasih warna ini tanpa tutup. Nah, oke. Nah, kemudian panjangnya ini 2,1 meter. Oke, tapi ingat, karena kita mau cari volumenya, berarti kita kurangi dengan yang bagian luar ini ya, karena ada ketebalan bagian luarnya. Oke, nah ingat ini bisa kita rubah ke sentimeter terlebih dahulu. Ingat meter ke senti itu kan kita kali 100 ya. Berarti panjangnya 2,1 meter itu menjadi 210 sentimeter. Oke, karena ini 2,1. 1,3 menjadi 130 sentimeter. 1 meter itu 100 meter. Oke, itu ya, 100 sentimeter. Nah, karena untuk panjang dia memiliki ketebalan itu kanan dan kiri, berarti kita kurangi 5 dan 5. Kanannya 5, kirinya 5. Berarti ada 10. Nah, ini kita kurangi 10. Jadi yang tersisa panjangnya adalah 2, 200. Nah, ini panjangnya setelah dikurangi ketebalan kanan dan kiri. Begitupun untuk lebar. Ini kita kurangi kanan dan kirinya 10 sentimeter. Nah, ini menjadi 120. Untuk 100 tingginya sendiri, karena ini tidak memiliki tutup, berarti kita hanya mengurangi sekali saja ya, yaitu 5. Nah, berarti ini tingginya menjadi 95 sentimeter. Nah, oke, demikian. Kemudian tinggal kita cari volumenya. Kalian masih ingat volume balok? Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, oke. Jadi tinggal kita kali biasa ya. Ini 200 dikali 120 dikali 95. Nah, ini bisa kita eh, hitung di sini ya. Ini kita kali saja yang ininya. 2 kali 12 kan itu 24. Berarti 24 kita kali 95. Nah, ini 02, 120, 36, 3, 18, 21. 0822. Nah, jadi ini adalah 2280. Nah, ini ada nolnya 3. Nah, oke. Jadi kita dapat 2.280.000 sentimeter kubik. Nah, inilah volumenya. Nah, kalau mau rubah ke meter juga boleh. Nah, ini karena pangkat 3 berarti setiap sekali melangkah itu kita coret 3. Oke, dibagi 1.000. Nah, ini sama saja dengan 2,2828 meter.
kubik. Nah, oke. Oke, bisa kalian perhatikan ulang gitunya. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya soalnya adalah, nah ini Pak Amir memiliki 5 kotak besar. Dalam tiap kotak tersebut terdapat 4 kotak berukuran sedang. Dalam tiap kotak berukuran sedang terdapat 6 kotak kecil. Nah, oke. Nah, ini bisa kita eh, selesaikan solusinya. Nah, oke. Nah, dari soal kita memiliki 5 kotak besar. Jadi kotak besar itu ada 5, oke? Ada 5. Nah, setiap kotak besar ini memiliki terdapat 4 kotak berukuran sedang. Jadi sedangnya itu ada 4. Kemudian dalam tiap kotak berukuran sedang, nah ini terdapat 6 kotak kecil. Nah, jadi kecilnya itu ada 6. Oke? Nah, ini bisa kita langsung jumlah. Nah, karena kotak besarnya totalnya ada 5, berarti ini tetap 5 ya. Oke, ini sama dengan 5. Kemudian sedang, karena di dalam setiap kotak besar terdapat 4 kotak sedang. Karena ada 5 kotak besar, berarti total kotak sedang itu 5 kali 4. Nah, ini sama dengan 20. Kemudian di dalam setiap kotak sedang, berarti ada 20 kotak sedang ini. Itu terdapat 6 kotak kecil. Jadi ini kotak kecilnya itu ada sebanyak 20 dikali 6 atau 120. Jadi total kotak kecil itu 120. Kotak sedang 20 dan kotak besarnya ada 5. Jadi total kotak yang dimiliki oleh Pak Amir itu adalah 145. Oke. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya, dua orang pekerja mengecat rumah. Jika pekerjaan ini dikerjakan seorang diri oleh Pak Bonar, itu memerlukan waktu 6 jam. Sedangkan jika dilakukan sendiri oleh Pak Zuhdi, memerlukan waktu 4 jam. Berapa lama pekerjaan ini dapat diselesaikan jika dikerjakan bersama-sama oleh Pak Bonar dan Pak Zuhdi? Nah, oke, solusinya. Nah, sekarang kita lihat untuk Pak Bonar sendiri itu Pak Bonar itu akan dapat menyelesaikan dalam waktu satu pekerjaan dalam waktu 6 jam. Sedangkan Pak Zuhdi, nah ini satu pekerjaan dikerjakan oleh Pak Zuhdi itu 1/4 bagian atau 1/4 jam ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja ini. Jadi berdua, seper dua-duanya bekerja itu sama dengan 1/B ditambah Z. Oke, jadi 1/B itu adalah 1/6 ditambah 1/4. Nah, ini tinggal kita cari penyebutnya ini 12 boleh ya, atau 24 juga boleh. Nah, 12. 12 bagi 6, 2 kali 1. 2. 12 bagi 4, 3. Kali di atasnya. 3. Nah, berarti
Kalau mereka bekerja bersama-sama itu, nah ini 5/12. Itu akan menghasilkan, nah ini D per satunya tinggal dibalik saja ya. Jadi 12/5. 12/5 jam. Oke. Nah, 12/5 jam ini boleh, ini dalam satuan jam ya. Oke. Nah, kalau kalian mau rubah dalam satuan menit, ini tinggal kalian kali dengan 60. Oke. Jadi merek D-nya itu adalah 12/5 kita kali 60. Nah, ini dalam satuan menit. 60 bagi 5 itu kan 12 ya. 12 kali 12, 144 menit. Oke, demikian untuk jawabannya. Nomor selanjutnya, tentukan perbandingan luas daerah yang dihitamkan pada gambar di samping terhadap luas persegi besar. Nah, oke, solusinya. Nah, untuk mempermudah ini, kita bisa membuat ukurannya ya. Jadi ukurannya bebas. Nah, boleh saja kita berikan ukuran. Nah, untuk ukuran satu kotak ini misalkan kita beri 4 ukurannya, 4 satuan. Berarti yang hitam ini 2, ini 2. Oke? Nah, coba kalian perhatikan, kotaknya ini kan bisa kita bagi ya. Nah, coba ini kan kalau kita bagi begini, nah satu kotak yang ini, nah itu kan menjadi berapa ini? Setengahnya ya, setengah kotak sebenarnya nih. Jika 4 hitam ini kita gabung, itu menjadi setengah dari kotak. Nah, setengah tambah setengah karena ada 2 berarti satu kotak. Jadi luas yang arsir, luas yang hitam ini, luas hitam itu sama dengan satu kotak. Karena di sini setengah kotak, di sini setengah kotak. Jadi ada satu kotak ya. Nah, luasnya tadi 4, berarti luasnya itu 4 kali 4 atau sama dengan 16. Nah, untuk persegi besar, nah, luas persegi besar itu, nah berarti 4 ini ada 8 ya panjang sisinya, berarti 8 kali 8 atau 64. Nah, di sini ditanya perbandingannya. Berarti luas yang hitam berbanding luas persegi besar. Luas persegi besar itu sama dengan 16 dibagi atau berbanding 64. Atau disederhanakan masing-masing dibagi 16. Ini 1/4. Oke, jadi perbandingannya antara kotak yang diwarna hitam dengan kotak besar ini, persegi besar, itu sama dengan 1/4. Demikian. Kemudian soal selanjutnya adalah 5 buku dan 2 pensil dijual seharga 24.000. Tiap buku harganya lebih mahal 2.000 dari harga pensil. Tentukan harga sebuah buku. Solusinya. Nah, di sini tentu bisa kita modelkan ke dalam bentuk matematika ya. Misalkan buku itu harganya buku itu B, kita beri B. Jadi 5 buku, 5B ditambah 2 pensil, 2P itu adalah 24.000. Kemudian tiap buku harganya lebih mahal 2.000. Berarti buku itu adalah pensil ditambah 2.000 karena dia lebih mahal 2.000. Nah, kita mau cari, nah ini boleh kita misalkan P-nya ya, berarti P itu harga pensil buku dikurang 2.000. Nah, ini tinggal kita substitusi ke persamaan yang atas ini. Jadi kita peroleh 5B ditambah 2 kali P. P-nya itu adalah B dikurang 2.000. Ini sama dengan 24.000. Nah, ini tinggal kali masuk.
Berarti 5B ditambah 2B dikurang 4.000 sama dengan 24.000. Ini 5 tambah 2 kan 7B ya. Oke, kemudian ini sama dengan 4.000-nya pindah. Menjadi 24.000 ditambah 4.000. Jadi 7B itu adalah 28.000. Atau harga per bukunya 28.000 dibagi 7. Nah, ini sama dengan 4.000. Jadi harga sebuah buku itu adalah 4.000. Kemudian soal selanjutnya adalah, nah ini, Nyoman menghabiskan 40.000 pada hari pertama perjalanannya. Pada hari kedua, dia menghabiskan setengah dari sisa uangnya. Jika sekarang dia memiliki sisa uang 10.000, tentukan banyak uang yang dimilikinya sebelum melakukan perjalanan. Solusinya. Nah, oke, di sini kita lihat Nyoman menghabiskan 40.000. Misalkan saja uang mula-mula, mula-mula, uangnya Nyoman mula-mula ya, itu adalah X rupiah. Karena dia pada hari pertama menghabiskan 40.000, berarti sisa hari pertama. Hari pertama, karena dia menghabiskan 40.000, sehingga uangnya itu adalah sisanya X dikurang 40.000. Oke. Kemudian hari kedua, dia menggunakan setengah dari sisanya. Nah, hari kedua, itu dia menggunakan seperdua dari ini, eh, uang yang ini ya. Nah, karena dia menggunakan seperdua, berarti sisanya itu sisa seperdua. Seperdua dari uang mula-mula ini. Nah, ini ternyata sama dengan 10.000. Oke. Nah, jadi ini tinggal kita kali silang saja ya. Berarti X dikurang 40.000 itu sama dengan 10.000 kali 2. Itu 20.000. Jadi X sama dengan 20.000 ditambah 40.000. Jadi total uangnya mula-mula itu adalah sebanyak 60.000. Oke. Kemudian soal selanjutnya. Nah, Ahmad melakukan perjalanan dari kota A ke kota C melalui kota B. Pada pukul 7 dia berangkat dari kota A. Ini sampai, nah yang ditanya berapa kecepatan rata-rata perjalanan dari kota B ke kota C? Solusinya. Nah, jadi kita punya 3 kota ya. Kota A, kota B, dan kota C. Oke. Nah, dia berangkat pada pukul 7. Nah, ini 07 ya. Oke. Ini dari kota A ke kota B dengan kecepatan. Nah, kecepatannya K 30 kilometer per jam. Pada pukul 8.30 dia sampai di B. Nah, di sini 08.30. Jadi dari 7 ke 8.30 dia butuh waktu 1,5 jam. 1,5 jam. Satu per 2 atau 3/2 jam. Jadi waktunya ini adalah 3/2 jam. Nah, dari sini kita bisa menentukan jarak dari A ke B ya. Oke, jarak apa? Jarak dari A ke B. Oke. Tapi ini kita lanjutkan dulu. Pada pukul 8.30 sampai kota B setelah beristirahat selama 30 menit, Ahmad berangkat menuju kota C dan sampai di kota C pada pukul 10.30. Ini ada 10.30.
Jika jarak antara kota A dan C adalah 135, berapa kecepatan rata-ratanya? Nah, oke. Tadi di sini tambah istirahat ya, 30 menit. Nah, jadinya dia berangkat pukul 9 pas. Oke, setelah istirahat selama 30 menit. Ini 09 dia berangkat lagi ya. Nah, dari sini kondisi soal ini kita bisa mencari jarak jarak J, jarak A ke B. Kita bisa menggunakan konsep segitiga. Nah, segitiganya Pak Jokowi ini ya. Oke. J K W. Oke. Jarak kecepatan waktu. Kalau mau cari jarak, kecepatan kali waktu. Sebaliknya, kalau mau cari kecepatan, jarak dibagi waktu. Atau mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Nah, berarti jaraknya ini adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 30, waktunya 3 per 2 jam. Berarti ini kan sama saja 90 per 2 jam. 90 per 2 ya, oke. Atau sama dengan 45 kilometer. Oke. Nah, kemudian di sini waktu dari B ke C dari 9 ke 10.30 itu memerlukan waktu W-nya itu adalah 1,5 jam juga ya, atau 3 per 2. Nah, tadi ada jarak keseluruhan, jarak AC, berarti jarak BC bisa kita tentukan ya. Nah, jaraknya BC, jarak BC ini bisa kita tentukan. Jadi jarak BC itu adalah jarak AC dikurang jarak AB. Jadi ini sama dengan 135 dikurang 45 atau 90 kilometer. Nah, yang ditanya kecepatan. Kalau mencari kecepatan, berarti kecepatan dari B ke C itu adalah jarak dari B ke C dibagi waktunya. Nah, ini sama dengan 90 dibagi 3 per 2. Atau 90 kali 2 dibagi 3. 90 bagi 3 kan itu 30 ya. 30 kali 2 sama dengan 60. Jadi kecepatannya adalah 60 kilometer per jam. Demikian, semoga bermanfaat.